Aduh bang, lama-lama kesel banget gue tuh sama Jokowi. Segala pantai lah dipagerin. Itu anaknya jadi wapres dengan cara merubah peraturan, mantunya jadi gubernur. Itu tiga ungkapan yang sering banget gue jumpai dari teman-teman gue yang sebelumnya dia nggak pernah ngomongin politik, tapi belakangan kok dia kayak yang paling master gitu. Buset deh. Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki. Seolah-olah kau kira ya dunia ini bisa kau tipu dengan acting kalian. Rekam jejak digital lah kalian tuh ada. Kalau bisa kau berhentilah, berhenti ngoceh. Nggak ada guna, sampah semua narasi kau. Apa sih oligarki itu? Adalah kelompok perusahaan atau orang yang memiliki uang dan modal besar untuk mempengaruhi kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Itulah oligarki. Kalau ada satu pertanyaan, mana yang paling dibutuhkan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah, antara Pak Said Didu dengan para oligarki itu? Pasti jawabannya, negara lebih butuh para oligarki. Dalam hal apa? Dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kelanjutan kasus pagar laut di Tangerang ya, yang hingga kini masih sangat viral sekali ya, masih menarik minat gitulah banyak netizen di media sosial ya. Intinya isu tersebut sampai saat ini masih dijadikan amunisi oleh kaum pembenci ya, pembenci Jokowi maksudnya, untuk menyerang Jokowi. Hahaha, kasihan kali aku sama kalian ini. Mungkin sudah kesulitan gitu ya, kesulitan mencari narasi, tema, isu yang bisa digunakan untuk menyerang Jokowi. Mulai Jokowi jadi presiden sampai saat ini nggak ada yang berhasil. Kasihan kali aku. Seperti yang sudah saya sampaikan teman-teman ya pada konten-konten sebelumnya ya, memang kasihan kali Jokowi ini ya, sudah purna bakti sebagai presiden, masih saja dicaci, dimaki, ya kan, dihina, difitnah ya. Ya memang betul lah ya, terkait pagar laut di Tangerang ini memang betul penerbitan HGB, hak guna bangunannya itu pada masa pemerintahan Jokowi ya. Walaupun saya juga bingung nih, laut kok HGB. HGB itu hak guna bangunan gitu loh. Bukan hak guna usaha. Lain lagi kalau HGU ya, hak guna usaha. Nggak ada bangunannya nggak masalah. Ini laut nggak ada bangunannya, tapi HGB nggak ngerti lah saya bagaimana itu prosesnya ya. Yang jelas memang itu diterbitkan di masa pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi kan tidak ada indikasi kuat ya yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi terlibat di dalamnya gitu loh. Dan terbukti teman-teman ya, yang terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut ya, itu adalah 6 pegawai lah di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dan kini mereka sudah disanksi, bahkan juga ada yang dipecat. Konon seperti itu ya. Lantas ya, keterlibatan Jokowi di mana? Ayo anak wabah ya, anak banteng yang selama ini membenci Pak Jokowi. Ayo buktikan keterlibatan Pak Jokowinya di mana? Buktikan, jangan cuma bacot doang, oke? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aduh bang, lama-lama kesel banget gue tuh sama Jokowi. Segala pantai lah dipagerin. Itu anaknya jadi wapres dengan cara merubah peraturan, mantunya jadi gubernur.
Itu 3 ungkapan yang sering banget gue jumpai dari teman-teman gue yang sebelumnya dia nggak pernah ngomongin politik, tapi belakangan kok dia kayak yang paling master gitu. Buset deh, geng. Kalau lu nonton analisa politik, kalau akhirnya menyudutkan seseorang atau mengagungkan kebencian, lu harusnya tarik mundur. Nih ada apa nih? Narasinya kok nggak logis ya, malah menyudutkan seseorang. Nih di dalam buku ini ya disebutkan ya, Kontrak Sosial, banyak ide-ide yang tidak bisa disampaikan dengan bahasa rakyat. Lu kemarin itu pilkada berubah peraturan, lu diem aja. Gimana sih itu? Kenapa gua masuk ke TikTok untuk memberikan edukasi agar kebencian tidak mendominasi? Apa lo? Hah? Ya, begitu memang fakta di lapangan Bang ya. Di media sosial banyak sekali memang sejak dulu orang-orang yang tiba-tiba itu membenci Pak Jokowi, menyalahkan Pak Jokowi ya kan. Padahal mereka ya kalau kita lihat latar belakangnya nggak ada tuh pendidikan politiknya. Bahkan kadang-kadang juga secara akademis gitu ya. Ya saya nggak menghina orang yang nggak sekolah gitu ya, karena menurut saya intelektualitas itu nggak ada hubungannya dengan sekolah dan nggak sekolah. Cuma maksud saya adalah orang-orang yang semacam itu ya kan, yang pengetahuannya di bidang politik itu bisa dikatakan itu nol, itu tiba-tiba menyalahkan Jokowi gitu loh, mencaci maki Jokowi. Nggak taunya sebelum itu dia sering menonton ya konten-konten yang menyajikan ya hinaan, cacian, makian, fitnahan kepada Jokowi gitu loh. Dengan kata lain, ini orang adalah korban cuci otak gitu. Korban cuci otak orang-orang yang membenci Jokowi gitu ya. Jadi memang ini perlu ada penyeimbang lah ya di media sosial itu. Ya contohnya seperti macam saya ini gitu kan. Mencoba menyeimbangkan agar tidak yang beredar di dunia maya itu di media sosial itu hanya orang-orang yang benci Pak Jokowi aja gitu loh. Jadi kita harus menyeimbangkan agar berimbang gitu ya. Lanjut. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Nah gini dong, sekarang semakin terang, semakin jelas urusan pagar laut ini ya. Karena Bapak Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, luar biasa ketegasannya. Beliau baru saja memecat dan memberhentikan 6 orang pegawainya, yang salah satu diantaranya yaitu ex ataupun mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang pastinya terlibat di dalam urusan pagar laut ini. Dan ada 2 lagi yang diberikan sanksi berat. Jadi total ada 8 orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang terlibat pagar laut di Tangerang. Memang ini contoh yang sangat baik yang diberikan Bapak Nusron Wahid di era Bapak Prabowo. Jadi pejabat-pejabat itu mikir Pak, mikir 2 kali ketika pejabat-pejabat itu mau melakukan hal-hal yang tidak baik bertentangan dengan hukum, apalagi yang korup. Karena di era Bapak Prabowo langsung dipecat, selesai, ya kan? Selesai karir Anda. Oh iya, Pak Kades Kohot, apa kabar? Di mana ente? Katanya sedang lari. Pak Arsin, Kades Kohot, di mana Rubicon ente? Kok gede begitu tiba-tiba menghilang dari rumah? Ini berita bener nggak ya? Aduh, kacau kalian. Sekarang Pak Kades ini aku yakin pasti lagi melamun, susah makan, makannya nggak ketelan-telan. Karena apa? Periksa Kejagung, diperiksa Mabes, mungkin habis ini diperiksa KPK. Ya kan tiba-tiba ada temuan. Waduh. Makanya dulu ya, kalau pas lagi jadi pejabatnya, mikir-mikir kalau lagi mau korup-korup ya kan. Sekarang pusing ente kan. Rasakan itu. Iyalah ya kan. Barusan kita mendengar komentar yang disampaikan oleh Mas Adril Purba ya, seorang pengacara, seorang lawyer yang cukup keren dan mentereng di Jakarta,
ya usianya masih cukup muda dan berasal dari Sumatera Utara ya. Terima kasih Mas Adril Purba karena VT-VT yang Anda buat itu sering sekali kami ambil untuk menjadi sebuah materi dalam konten-konten yang kami buat. Ya. Nah, terkait komentarnya saya ya sudah kita lihat bareng-bareng lah gitu ya. Sudah kita dengar bareng-bareng bahwa ada 6 pegawai di lingkungan ATR BPN yang sudah mendapatkan sanksi, bahkan juga ada pemecatan begitu. Dan tadi ya dari pernyataan siapa itu Dede Yusuf kalau nggak salah ya, sebagai salah satu anggota DPR yang terlibat dalam sidang tadi, menyatakan ya sebuah apa namanya ya, apa ya, kayak dia mencium adanya keanehan gitu, bahwa sebagian besar lahan ya laut ya, lahan yang saat ini berada di bawah permukaan air laut yang disertifikatkan itu berada di sebagian besar itu ada di salah satu kelurahan gitu loh ya. Ya berarti kan di sini bisa ditafsirkan gitu ya, bisa diduga bahwa aparat-aparat di tingkat desa dalam tanda kutip mungkin Pak Lurahnya gitu ya, atau Pak Kepala Desanya lah gitu ya, itu terlibat gitu loh. Ini saya menduga, saya tidak menjustifikasi, saya juga tidak menuduh begitu ya. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Adril Purba, mungkin saat ini Pak Lurahnya sedang ngelamun gitu. Sekali lagi yang saya tanyakan adalah keterlibatan Jokowi di mana? Coba ya, bagi teman-teman baik yang mendukung Pak Jokowi ya, sebagai pendukung Pak Jokowi maupun teman-teman yang tidak mendukung Pak Jokowi ya. Coba tulis di kolom komentar ya tentang pertanyaan saya barusan. Keterlibatan Jokowinya, indikasi keterlibatan Jokowinya terkait penerbitan HGU itu di bagian mana coba ya. Lanjut. Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki. Menteri Pecatan, saya harap Anda banyak membeli kaca seperti kata Hotman Paris, pedagang kaki lima, perbanyak jual kaca. Agar Anda berkaca, ya, melihat wajahmu, begitu juga yang nangis-nangis di pagar laut. Selain kekanak-kanakan, gak ada edukasi yang kau berikan. Boro-boro kau menjadi presiden. Itu kan teori. Jadi menteri aja kau pecatan, kau gak becus. Berkacalah. Kau buat malu aja keluarga dan anak cucumu loh. Bener. Seolah-olah kau kira ya, dunia ini bisa kau tipu dengan acting-acting kalian. Rekam jejak digital lah kalian tuh ada. Kalau bisa kau berhentilah, berhenti ngoceh, nggak ada guna, sampah semua narasi kau, ya, nggak ada seperti yang saya bilang, nggak ada edukasi memperbaiki bangsa ini. Yang kamu lakukan itu adalah tetap divide et impera, pecah belah dan kuasai. Itu taktik kalian, ya, termasuk itu yang namanya buton-buton itu, ya kan? Kalian ngumpul teriak-teriak. Nggak laku kalian di darat, demo-demo, sehingga kamu pergunakan setiap sesuatu hal di bangsa ini, ya kamu selalu memanfaatkan itu, seolah kamu berpikir untuk rakyat. Ya kalau macam lu menteri pecatan, lu berkaca lah apa yang sudah kau buat, kenapa kau sampai dipecat, itu aja kok, ya berpikir. Dan ingat, saya kasih tahu untuk sekian kali, tanpa kalian sok mikirkan rakyat, seluruh permasalahan bangsa ini, seluruh permasalahan negara ini akan bisa diatasi negara kita. Nggak perlu kalian, nggak percaya, lo diam, pergi kamu dari Indonesia ini, segala permasalahan bangsa pasti akan selesai. Ya, kalian tuh hanya membuat sebuah kerisuan aja. Ya, Gak ada kalian berguna bagi negara ini. Harus saya katakan kalian itu adalah kumpulan sampah. Paham? Ya, ini wong deso loh menyebutkannya. Apa yang sudah kau buat ketika kau jadi menteri? Saya ketua Kepling pun kagak, tapi risih dengan kata-kata kalian, risih dengan akting kalian. Sampah kalian itu ya. Ya, udah tua nggak tahu di umur. Lebih bagus diamlah kau. Akhirnya kau disumpahi masyarakat. Ya,
Nggak ada hebatnya kalian. Apa yang cari kalian tuh? Sampah. Sekali lagi, sampah. Negara tidak pantas berkomentar tentang negara ini. Ya, jangan pura-pura lah mengingatkan Prabowo. Emang lu siapa? Penasihat negara kagak, tapi belagu seolah-olah lu lebih tinggi nasihati Prabowo. Pret sama kalian, pret. Ya, thank you. Semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Sepakat apa yang disampaikan oleh netizen berbaju biru barusan ya, kurang lebih 3 menit lebih lah, hampir 4 menit lah. Saya sepakat ya. Intinya udahlah ya, Pak Gaduh udah berhenti bacot gitu ya, malu-maluin anak dan cucu. Karena saya yakin juga ya, Bapak sudah sepuh ya kan, nggak mungkin lah nggak punya anak, nggak punya cucu ya kan, atau mungkin anak Bapak itu mungkin cucu Bapak itu sudah punya cicit gitu loh, kayak Mbah Amin itu. Mbah Amin itu cucunya aja itu sudah punya cicit, coba bayangin. Nah, kalau perilakunya seperti ini misalnya, itu kan anak dan cucunya malu gitu loh. Ya toh? Iya, apalagi Anda dulu juga pernah ya pernah menjadi pejabat ya, walaupun saya nggak pernah tahu bahwa yang bersangkutan ini menjadi menteri. Setahu saya itu menjadi apa gitu ya, pokoknya di BUMN lah, komisaris atau apa begitu, atau direktur gitu lah, lupa saya. Di sebuah BUMN lah begitu. Saya belum pernah, nggak tahu bahwa yang bersangkutan pernah menjadi menteri. Tetapi apapun itu ya, pernah menjadi menteri ataukah tidak ya kan, sudahlah ya kan, berhenti bacot ya kan, pakai renang-renang segala, menceburkan diri ke laut segala. Nanti kalau sakit gimana? Kasihan anak dan istri Anda, ya toh? Iyalah, lanjut. Apa sih oligarki itu? Adalah kelompok perusahaan atau orang yang memiliki uang dan modal besar untuk mempengaruhi kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Itulah oligarki. Saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda, Pak. Kalau ada satu pertanyaan, mana yang paling dibutuhkan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah, antara Pak Said Didu dengan para oligarki itu. Pasti jawabannya, negara lebih butuh para oligarki. Dalam hal apa? Dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Pak Said Didu itu hanya mungkin bisa mempekerjakan puluhan atau bahkan ratusan orang. Tetapi para oligarki itu bisa membuka lapangan pekerjaan ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Jadi dalam hal ini sebenarnya negara jauh lebih butuh para oligarki dibandingkan dengan Pak Said Didu. Lalu di mana sebenarnya pentingnya Pak Said Didu? Pentingnya Pak Said Didu itu adalah bukan dari pihak para oligarki maupun dari pihak pemerintah. Pak Said Didu itu penting dari pihak rakyat, dilihat dari sisi rakyat. Saya contohkan begini, ketika pemerintah ingin membuka lapangan pekerjaan, maka yang pasti pemerintah butuh dukungan daripada oligarki itu. Ketika pemerintah ingin membuka lapangan pekerjaan, harus ada pabrik yang dibangun, harus ada bangunan yang dibangun. Ketika bangunan atau pabrik ingin dibangun, harus ada lahan yang harus dibuka, yaitu tanah. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya peran dari Pak Said Didu agar jangan sampai ada hak warga negara, hak tanah yang dimiliki oleh warga negara diambil secara paksa, diambil secara tidak adil oleh pemerintah maupun oleh para oligarki demi kepentingan membuka lapangan pekerjaan. Jadi di situ sebenarnya peran dari Pak Said Didu. Aduh, ya netizen barusan ini terlalu vulgar menurut saya ya. Pasti jawabannya ini bikin sakit hati para pembenci Pak Jokowi ya, terkhusus Said Gaduh lah gitu ya. Ya masa sih mengatakan bahwa negara lebih membutuhkan oligarki daripada
bapak gaduh ibaratnya. Ya kalau memang itu benar ya nggak usah terang-terangan disampaikan lah ya kan, kan nggak enak. Itu udah macak sebagai pembela rakyat loh, udah pakai terjun-terjun ke laut segala ya kan. Sudah teriak-teriak oligarki biadab ya kan, oligarki kalian biadab. Masa Anda mengatakan bahwa negara nggak membutuhkan bapak gaduh, malah lebih membutuhkan oligarki. Jangan begitulah, ya Kak. Aduh, lucu kali ngelihat orang yang satu ini teman-teman ya. Nggak ngerti ini mungkin kesalahan apa bawaan dari orok atau gimana gitu ya. Lanjut. Kalian udah nonton belum klarifikasi dari Kementerian ATR BPN mengenai pagar laut Tangerang yang terbaru? Menurut Pak Nusron, ada 6 pejabat ataupun oknum dari ATR BPN yang terlibat. Ini terbukti ya, saya pernah memberikan statement yang berhak mengeluarkan SHGB itu ya Kementerian ATR BPN, bukan Jokowi. Dan terbukti ternyata ada 6 oknum pejabat di Kementerian ATR BPN yang berkompromi menertibkan SHGB di situ. Dan itu sudah terbukti. Di sekarang 6 pejabat itu dipecat. Tapi menurut saya Pak Nusron Wahid, saya sebagai masyarakat masih kurang puas dengan hanya disebutkan inisialnya saja. Apalagi muka-muka mereka tidak terlihat. Nah ini yang ditunggu oleh publik untuk melihat muka-muka yang bermain di balik layar pagar Laut Tangerang dan terbitkannya SHGB di Laut Tangerang. Harusnya diungkap juga, jadi jangan disembunyi-sembunyikan supaya tidak menjadi bola liar apalagi menyudutkan satu tokoh yang bernama Joko Widodo. Dan sudah jelas Jokowi tidak terlibat. Dan yang terlibat adalah oknum-oknum yang ada di Kementerian ATR BPN. Sudah jelas? Iyalah, menurut saya perlu diungkap teman-teman ya secara jelas, jangan hanya menggunakan inisial gitu ya. Terkait videonya tadi di bagian depan sudah kita lihat bareng-bareng ya, yang di stitch oleh Bang Adril Purba ya. Nah jadi memang Menteri Nusron Wahid sudah menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Dan sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya ingin menanyakan kepada orang-orang atau golongan kelompok ya pembenci Pak Jokowi yang selama ini ya kurang lebih 1 bulan terakhir inilah ya menjadikan Pak Jokowi ini kambing hitam seolah-olah dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atau orang yang kingmaker ya, orang yang berada di balik, orang yang mengendalikan pagar laut di Tangerang ini. Coba tunjukkan kepada saya di mana coba keterlibatannya Pak Jokowi ya. Karena apa? Karena walaupun kami ini sebagai pendukung Pak Jokowi gitu ya, pencinta Pak Jokowi, bukan buzzer loh ya, nggak masalah disebut ternak Mulyono nggak masalah ya, daripada ternak onta ya kan, ternak kebo enggak lah ya kan. Nah kalau memang Pak Jokowi terlibat ya silakan dibuktikan, silakan diusut karena negara ini adalah negara hukum. Kami ya, saya termasuk ya nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, jadi nggak peduli mau Pak Jokowi itu nanti dipenjara ataukah tidak, itu nggak ada efeknya. Kalau memang Pak Jokowi itu dianggap terlibat, tetapi kalau Pak Jokowi nggak terlibat ya jangan menuduh lah ya kan, itu fitnah namanya. Kalian ya, lanjut. Tentang pagar laut yang sekarang masih belum ada tersangkanya dan asumsi liar di masyarakat menyudutkan satu tokoh yang bernama Joko Widodo. Sebenarnya saya bisa bantah hal ini hari ini ya, bahwa Jokowi menurut saya tidak bermain di balik layar pemagaran laut tersebut. Kenapa kok saya bilang begitu? Dengan berita-berita yang beredar dan perdebatan publik yang membahas tentang pagar laut tersebut, saya bisa menyimpulkan. Ketika saya melihat perdebatan di iNews TV, ya, di situ mengundang Walhi dan juga generasi muda Matwaul Anwar, yang mana mereka mewakili para nelayan yang ada di pesisir pantai yang terkena pagar laut tersebut. Saya tertarik melihat statementnya dari Walhi ya, yang di situ narasumbernya adalah Pak Mukri Friyatna,
Ia mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah by design dari sejak tahun 2011, sudah dimasukkan di rencana tata ruang wilayah pada waktu itu, yang mana di situ sudah ditambah. Jadi barangnya belum ada tapi sudah dimasukkan statistik rencana tata ruang wilayah. Nah, itu pertama. Kedua, tentang masalah HGB yang terbit di era Jokowi. Oke, kita tidak bisa bantah hal itu. Tapi apakah Jokowi bermain? Menurut saya Jokowi tidak bermain. Kenapa kok saya bilang begitu? Begini ya, kalau misalkan Jokowi bermain, ngapain dia buat PP tentang peraturan perundang-undangan nomor 18 tahun 2021 tentang tanah musnah. Dan PP itu dibentuknya tahun 2021 di era pemerintahannya Joko Widodo. Kalau mau bermain harusnya memerintahkan tuh kementerian untuk menghapus tentang tanah musnah tersebut, ataupun diakal-akali. Dan terbukti PP itu masih berdiri dan dipakai oleh pemerintahannya Pak Prabowo hari ini untuk membatalkan HGB yang diterbitkan oleh Menteri ATR BPN pada waktu itu. Memang ada yang bermain di balik layar itu, tapi Jokowi menurut saya tidak bermain di balik penerbitan HGB tersebut. Kalau mau bermain, ngapain dia bentuk PP tentang tanah musnah? Oke, clear ya? Itu menurut saya. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar. Nah, oleh netizen yang sama ya dengan yang sebelumnya tadi ya, ini dijelaskan nih ya, dia muncul lagi dengan komentar yang juga nggak kalah panjang ya, hampir 3 menit ya, menyampaikan bahwa Jokowi tidak terlibat lah di pagar laut Tangerang tersebut ya, dengan dasar-dasar yang sudah disampaikan tadi, yang menurut saya cukup logis dan bisa diterima secara akal sehat gitu ya, bahkan bisa dipahami dengan baik oleh orang-orang dengan tingkat intelektual yang nggak cerdas-cerdas amat lah, ibaratnya di bawah garis rata-rata paham kok apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu loh maksud saya. Jadi kalau setelah ini masih ada ya pihak-pihak ya kan, entah itu anak wabah ya kan, entah itu anak kebo ya kan, anak onta yang masih menyudutkan Jokowi seolah-olah Jokowi itu terlibat ya dalam apa namanya itu pemagaran laut di Tangerang itu, menurut saya apa namanya mereka patut dipertanyakan lah gitu ya. Karena ini penjelasannya sudah sangat-sangat jelas sekali teman-teman ya. Masa sih masih kagak ngerti gitu loh, masih kagak paham ya, tapi nggak tahu juga sih ya kan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Banyak teman saya yang meminta saya untuk meluruskan fitnah tentang pagar laut atau menceritakan tentang pagar laut, banyak sekali ya. Sebenarnya saya sudah lama ingin bikin VT ini, cuma saya pikir kok kayaknya sudah banyak yang menjelaskan, harusnya sudah clear ya kan, sudah clear, sudah selesai dan sudah ketahuan itu ya ujung-ujungnya bagaimana. Cuma ketika saya menganalisa kasus ini ya seperti ini, pada saat mencuatnya kasus pagar laut ini ke publik, kemudian menjadi isu yang sangat masif disebarkan oleh pembenci, maka otomatis pemerintah mau tidak mau harus turun tangan menyelesaikan ini. Lalu dibentuklah tim untuk mencari tahu kasus pagar laut ini. Kalau di antara aparat-aparat tersebut semuanya netral, tidak memihak, karena memang ingin mencari tahu kebenaran, sudah pasti kasus ini akan cepat selesai. Kenapa? Karena tinggal panggil lurahnya. Kenapa sih bisa sampai ada pagar sejauh 30 km? Kenapa bisa sampai muncul sertifikat di laut itu? Ceritanya bagaimana? Kemudian bisa juga kan mencari tahu dari bupatinya. Ini kan area dia gitu loh. Misalkan nih, saya bupati, saya dikasih area pinggir laut yang sekarang menjadi PIK 2. Tentunya saya tahu dong sejarah itu. Kenapa bisa jadi PIK 2? Saya pasti tahu dong. Masa saya nggak tahu kalau ditanya? Oh nggak tahu saya, nggak tahu sih itu. Aneh. Harusnya bupati dipanggil dan disuruh menceritakan itu. Selesai. Sayangnya apa? Banyak orang yang mengganjal klarifikasi dari kasus pagar laut ini. Banyak yang mengganjal. Banyak juga yang menggiring opini supaya nanti opini yang tersebar di publik bahwa Pak Jokowi terlibat dalam kasus pagar laut. Ini masalahnya. Pemerintah sampai menurunkan TNI untuk mencabut pagar bambu itu, ya. Kemudian Kejaksaan Agung turun tangan untuk menyelidiki, ya sampai segitunya. Ini kan menghabiskan biaya negara yang sangat besar, ya kan? Kenapa negara mau melakukan itu? Untuk apa? Untuk menyetop isu ini, ya. Karena kalau pemerintah diam saja, dianggap pemerintah tidak bertanggung jawab. Oh Jokowi itu harus tanggung jawab loh, Jokowi sudah pensiun,
Dan ketika beliau pensiun, ya, membuat laporan ke DPR MPR, pertanggungjawaban beliau memerintah Indonesia selama 5 tahun, tidak ada yang membantah. Laporan beliau diterima semua dengan baik. Ya, kerja keras beliau selama 5 tahun diakui oleh wakil rakyat. Kemudian beliau pensiun dengan mulus, kok tiba-tiba ada orang yang berteriak adili Jokowi, dan mencari-cari kasus-kasus agar Pak Jokowi bisa diadili. Ini kan aneh, kalian ini tidak punya kewenangan seperti kewenangan wakil rakyat di DPR. Kenapa kalian menginginkan Pak Jokowi diadili? Kalau saat ini Pak Jokowi diadili, artinya DPR RI waktu menerima laporan pertanggungjawaban Pak Jokowi tidur semua. Iya, betul memang. Iya, ini menurut saya adalah koenteji ya. Menurut Soekarno itu koenteji ya, kunci ya. Pakai ejaan lama koenteji gitu ya. Ya, kita ngelihatnya itu ya kan, jangan dari atas gitu loh, jangan dari top ke down. Ini kan urusannya kan penyertifikatan tanah ya kan. Hak atas tanah. Hak atas tanah itu melibatkan pihak desa loh, itu harus diketahui. Karena jual beli tanah ya, AJB itu juga melalui pihak desa gitu loh. Nah, jadi keliru misalnya terjadi penyertifikatan tanah ya yang dulu merupakan girik, tapi karena terabrasi saat ini berada di bawah permukaan air laut, kemudian muncul HGB tahun 2023, langsung yang dikambing hitamkan adalah Jokowi sebagai presiden. Orang paling tinggi di Indonesia, nomor 1 lah gitu. Padahal proses penyertifikatan ini melalui pihak desa gitu loh. Ya kan? Pihak desa, di desa itu ada yang namanya kerawangan ya, kemudian juga ada yang namanya itu letter C ya, seingat saya seperti itulah. Jadi di situ itu terlihat gitu loh. Proses peralihan lahan ya, proses pemerolehan lahan ya, hak milik, hak guna usaha dan lain sebagainya termasuk peralihan. Jadi pemerolehan dan peralihan itu terdaftar di situ, terdokumentasi dengan baik gitu loh. Jadi misalnya kok bisa laut itu dipagar, nah itu sejak kapan, kemudian kok muncul sertifikat, itu prosesnya bagaimana, itu pihak desa yang lebih tahu gitu loh. Jadi memang kepala desanya, lurahnya yang seharusnya paling pertama dipanggil untuk memberikan keterangan. Bukan ujuk-ujuk yang disalahkan adalah Mulyono. Aduh. Tapi terserah lah ya. Karena biasanya ya seperti itulah. Memang para pembenci Jokowi itu cara berpikirnya sering terbalik dan itu bukan sesuatu yang aneh menurut saya. Karena memang sering sekali seperti itu. Oke teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang mengomentari Bapak Gaduh ya. Katanya negara lebih memerlukan oligarki daripada Bapak Gaduh. Kasihan kali aku. Padahal ini orang ya udah acting nyemplung ke laut ya kan. Berenang-renang ya kan. Menyabung nyawa dengan apa namanya, dengan buaya. Aduh Bapak Gaduh diperlukan untuk apa? Ya nggak diperlukan lah. Iya emang nggak diperlukan ya kan. Dulu sudah pernah diberi jabatan ya, kalau tidak salah di masa pemerintahan SBY ya. Bapak Gaduh ini adalah orang penting ya. Orang yang luar biasa ini, tetapi ya juga tidak ada hasilnya gitu loh. Kerjanya nggak dapat dinikmati oleh rakyat secara signifikan, itu sih minimal menurut saya gitu ya. Nah sekarang begitu berada di luar pemerintahan gitu ya, nggak dapat jabatan apa-apa di masa pemerintahan Pak Jokowi, dan saat ini di masa pemerintahan Prabowo juga sama ya kan, nggak dilirik sama sekali oleh pemerintah ya kan. Jokowi diserang habis-habisan. Seolah-olah dia sedang membela rakyat. Nggak tahunya ya kan membela kepentingan pribadinya ya toh. Iyalah karena konon ya dia memiliki lahan sekira 10 hektar ya yang berada di sekitar PIK 2 gitu ya di Tangerang ya. Ini anak abah yang lain loh ya yang ngomong ya, yang bilang bukan saya. Anak abah ini anak abah militan gitu ya. Sudah melakukan cek lokasi dan melihat juga dena peta di sana, dan memang di sana ada lahan 10 hektar yang konon milik Bapak Gaduh gitu. Jadi ada buktinya gitulah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini
adalah tentang kelanjutan kasus pagar laut di Tangerang ya, yang oleh kaum pembenci dijadikan amunisi untuk terus menyerang Jokowi hingga kini. Waduh, waduh, waduh. Seperti yang sudah saya sampaikan pada konten-konten sebelumnya, kasihan kali Pak Jokowi ini. Ya, ini memang sebuah ungkapan yang lahir dari lubuk hati saya yang paling dalam gitu. Sudah purna bakti sebagai presiden, masih saja difitnah ya kan? Iya memang betul sih ya. Penerbitan HGB Laut itu pada masa pemerintahan Pak Jokowi ya, tepatnya Agustus 2023. Tetapi ya tidak ada keterlibatan Jokowi di dalamnya gitu loh. Minimal itu sampai saat ini belum ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini terlibat terkait penerbitan sertifikat tersebut ya. Dan terbukti teman-teman ya yang terlibat dalam penyertifikatan tersebut tadi sudah kita lihat bareng-bareng disampaikan oleh Menteri ATR BPN ya, ada 6 orang di lingkungan ATR BPN dan sudah mendapatkan sanksi dan juga bahkan ada yang dipecat ya, dan kini sudah disanksi pecat lah begitu intinya. Konon seperti itu. Nah, sekali lagi saya bertanya, kalau melihat fenomenanya seperti itu, fakta di lapangan seperti itu, lantas keterlibatan Jokowi itu di mana? Coba dibuktikan ya. Siapa tahu saya kurang apa namanya dalam mengamati gitu ya, kurang tajam dalam mengamati, oke? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.